cukup cepat kontrol area di sekitar rumah 12-nya. Ya betul sekali, apalagi Nova Giring. itu terkenal ya dengan mereka kalau melakukan split itu cukup percaya diri dengan aim mereka. Dan circle-nya, zonanya mengarah ke kiri. Betul, kembali menuju ke arah sebelah kiri, tapi kali ini kiri atas bukan kiri bawah. Setelah kemarin kita dibuka dengan Erangel yang selalu zonanya ke bagian kiri bawah, kali ini menuju ke bagian kiri atas. Bahkan kalau kita lihat dari Silas, dia masih terbang di parasutnya, tidak buru-buru untuk menuju ke bagian bawah, bahkan mengintip dua player Nova yang sudah berebut dan sudah mempunyai vehicle. Wah, ini parasailing dia, asik banget di atas kan. Yoi, nikmatin dulu aja pemandangan Erangel yang begitu indah ini. Ini kalau dia di parasut bisa ditembakin gak sih dari yang bawah? Bisa, kalau yang di bawah mau nembak ke atas. Tapi Arlov yang sudah mulai turun, kayaknya mereka bakal scrapping dulu di sekitar SMB-nya karena parasut mereka nggak sampai ke sana dan akan bertemu dengan Footballis yang sudah mengontrol bagian jembatan sebelah kanan di perempatan untuk looting perlahan-lahan dan kayaknya bakal diikutin. Ini bakal diikutin sama Order dan juga Paraboy. Dicari turunnya kemana dan kayaknya ada jemputan dari Saulus. Saulus bakal disuruh untuk bersembunyi terlebih dahulu. Hitnya masuk dan sudah mulai turun, bakal ditabrak ke arah mobilnya. Namun terlewat, dia bakal mencari batu untuk bersembunyi, di stopin. Ini bakal menjadi poin pertama untuk tim Nova berusaha untuk ditabrak dan berhasil mengamankan poin pertama mereka. Nova bener-bener try hard untuk mendapatkan first blood-nya. Wow, itu kocak banget. Dimana Silas juga tetap berusaha untuk nonjok-nonjokin dan dikejar balik. Sama Clash Digital Athletics nggak ngerelain Silas ditangkap begitu aja. Bahkan kali ini dari Sandy tetap terus menerus memberikan spray. Berhasil menculik satu, langsung ditabrak gaming. Wow. Ini benar-benar early game yang sangat seru. Penuh dengan pertumpahan darah, Jelly. Revenge is real, Pasta. Betul. Itu namanya persahabatan bagai kepompong. Kemanapun, kalau misalkan temen gue diusik, ya udah gue usik balik gitu. Ya ini, untung ya awal-awal tuh kita diberikan sesuatu yang seru gitu, kejar-kejaran. Gue kira bakal direlain sama player-playernya DA, tapi ternyata dikejar balik dan Paraboy loh yang dipulangin ke lobby. Pala dibalas kepala. Pala dibalas kepala dan kebetulan tadi yang dapetin kill kan Paraboy. Jadi bener-bener pembalasan dendam yang sesuai dengan target. Tapi Silas try hard loh tadi sampai nonjok-nonjokin gitu kan. Lu mulangin temen gue ya lu gue pulangin juga lah supaya adil gitu. Tapi lumayan trade ataupun poin di awal-awal tuh pasti bakal membantu mereka. Amit-amit mereka tusun gitu kan. Seenggaknya udah ngedapetin poin kill di awal-awal kan. Lumayan. Pulang ke lobby dengan membawa poin. Dapat kill point, dapat konten pas. Nah itu dia, lumayan. Konten bloopers juga lumayan tadi itu ya. Oke, Secret yang sedari tadi kalau kita inget di Erangel, mereka bakal kontrol di rumah banjir dan juga di arah Rozok. Kali ini mereka masih melakukan hal yang sama, mungkin untuk mempercepat rotasi mereka. Tapi dengan circle yang menuju ke kiri atas, harusnya mereka lama di sini pun gak masalah. Harusnya kalau mereka mau, tapi tipikal-tipikal Secret kayaknya mereka bakal main di tengah circle juga mengikuti gameplay yang lagi ngetrend di PMGC. Betul sih, apalagi tim Secret itu terkenal dengan agresivitas yang tinggi. Karena mereka punya player itu kayak Yuhai, Rex, itu tipe-tipenya kalau ngelihat musuh juga ngejar gitu. Betul, dan Secret bukan tipikal yang suka kabur kalau mereka di-push. Bahkan mereka bakal push balik gitu. Kalau kita nginget-nginget track recordnya Secret di setiap turnamen yang kita tonton, terutama buat di SEA ataupun di PMWL, mereka selalu berani dan percaya diri untuk nge-counter tim yang nabrakin mereka. Betul sekali. Dan sementara kamera bergeser ke RRQ, ini benar-benar cepet banget rotasi dari RRQ. Selalu on time, nggak pernah terlambat. Menandakan mereka selalu bangunnya tepat waktu. Betul, tapi yang jadi pertanyaan gua, RRQ ini selalu punya mobil yang cukup banyak loh. Lebih dari minimal 2 mobil mereka punya ketika mereka looting di arah Pochinki. Padahal waktu gua main di Pochinki itu dapetin mobil susah banget. Tapi mereka punya kontrol vehicle yang bagus ketika mereka bermain di Pochinki. Dan sepertinya dari ASL, Heaven langsung kabur nggak jadi nempatin kompon yang ada di sebelah kanan sana. Mungkin udah selesai di looting, udah selesai dia looting. Makanya dia cabut dan dihinggapi oleh tim RRQ. Ya, pas banget timingnya, tepat waktu. Kalau misalkan tadi dia nggak cabut tepat waktu, itu nyawa dia yang melayang. Karena 4 orang langsung masuk ke dalam kompon tersebut. Dan kalau kita lihat juga dari Aerowolf bakal berusaha untuk jemput temennya. Kayaknya udah saatnya juga mereka untuk cabut, mengingat mereka masih berada di bawah, circle-nya juga sebelah kiri. Tapi kalau dilihat dengan flight path yang seperti tadi, circle sebelah kiri, harusnya penumpukan terjadi dari arah jam 12 sampai jam 6 sih Pas. Harusnya dari arah utara sampai ke arah selatan ngambil di arah timurnya. Tapi kalau kita perhatikan kayak Nova tuh suka banget turun dari drop zone mereka di sekitar
farm terus mereka ambil rumah 12 dan mereka ambil sekitar Gatka atau bukit-bukit sekitar Gatka itu jalur rotasi dari tim Nova dan itu bisa motong rotasi dari Aerowolf loh. Benar sih, mereka bisa masuk ke dalam duluan. Apalagi dengan tipikal-tipikal Nova yang selalu melakukan split. Dan sementara kalau kita lihat di layar lebar ini, udah ada Black White dengan statistik tadi total damage 1600, skill 8 ya. Betul, itu statistik dari Black White, salah satu player dari Corina Power tadi. Dan kalau kita lihat dari RRQ juga udah mulai melakukan zoning out ke arah beberapa tim yang lewat di sekitar mereka. Dan Aerowolf sudah mulai berpindah dari SMB. Oh, bakal ketemuan. Wow. Kalau perhatikan minimapnya, harusnya mereka bakal bertemu dengan Footballist. Ada satu player dari Aerowolf yang sudah membuka jalan di bagian depan kali ini. Apakah bisa untuk mengusir Footballist yang berusaha mengambil jembatan sebelah kiri juga? Yap, betul sekali. Ini kayaknya timingnya bakal bareng-barengan. Papasan. Apalagi Footballist udah ngisi bukit kanan. Udah diisi tapi belum terdengar suara tembakan. Aerowolf masih terus ngacir dan bahkan langsung saja di-spray oleh Raum. Tapi belum ada damage yang masuk. Masih bisa dihindari. Betul, tapi Renalri berhenti. Renalri berhenti. Dia berhenti di arah jembatan. Ada push juga tadi dari Solkai Footballist yang berusaha untuk membuka view-nya menuju ke arah tim Aerowolf. Ini chaos banget di arah jembatan, tapi sepertinya Aerowolf bakal mengurungkan niatnya untuk menahan di bagian jembatan. Karena kalau mereka telat, bakal dipotong sama Nova yang saat ini sudah ada di bagian rumah 12. Yes, udah ada Nova, ada kelas Digital Athletics juga. Kiri kanannya udah mulai ramai di area selatan bibir circle. Betul, dan Blue Zone pertama juga sudah mulai bergerak. Harusnya pembensin nggak masuk ke dalam zona. Kalaupun mereka pengen ambil pinggir circle, itu bisa di bagian rumah kaya loh. Iya sih, bisa sih. Tapi kita lihat ya, seperti apa objektif dari Aerowolf. Biasanya mereka tuh nggak terlalu banyak mau wasting time di luar gitu. Mereka maunya tuh langsung ke tengah, ke tengah, ke tengah. Nggak mau ngambil resiko yang banyak-banyak di luar, fight, segala macam. Betul, tadi sepertinya ada satu hal yang dilemparkan oleh player Aerowolf. Itu yang buat mecahin mobil nggak sih? Boleh kah dipakai Spectre? Nah itu dia, gua nggak tahu sih untuk di PMGC ini boleh digunakan atau tidak, tapi sepertinya kalau udah digunain harusnya boleh. Dan ternyata Ryzen berhasil mendapatkan satu player dari Corina Power, sedikit membalaskan dendam dengan apa yang terjadi di Sunhawk tadi. Ya, tadi dipotong di Sunhawk, kali ini gue potong balik kata Ryzen. Langsung saja di knock and valid, no debat. Bahkan teman-temannya udah mulai bergerak juga. Kali ini Microboy join the party. Baru mau dibahas ya, terus tiba-tiba udah dibahas duluan sama Jelly. Kali ini Microboy kembali bermain untuk match yang ke-6 dan match yang ke-7. Karena setahu gue kalau udah ganti player, nggak boleh ganti lagi sampai hari itu berakhir. Gitu. Makanya mereka ganti di waktu yang tepat dan rotasi Aerowolf sedikit terpotong. Ada DA seperti yang udah diprediksi sama Jelly. Kiri kanan dari Aerowolf itu bener-bener rame banget. Untung Solus belum bisa mendapatkan knockdown ke arah player dari Aerowolf. Namun mobil yang dikendarai oleh Renalri benar-benar bonyok. Udah berasap nih. Yap, udah berasap. Tapi untungnya tadi dari jalur rotasinya nggak langsung lurus aja. Waduh, duduh di kanannya udah ada kelas digital yang lain. Ada Selim, tapi kayaknya Selim nggak lihat. Soalnya beda banget, jauh langsung nggak berpapasan sama sekali. Betul, ini kayaknya arah arah selatan tuh bakal numpuk. Terutama 3 tim yang ada di bawah tuh, Nova. 4 tim berarti ya, Nova, DA, Footballist sama DA bakal ketemuan. Nah ini dia, udah mulai terspot, berada di arah broken wall, belum bertembakan pasti, keluar dari arah dalam broken wallnya menuju ke bagian luar, bakal di spray. Sepertinya masih bisa lolos ke 4 player dari Footballist melewati daerah dari DA. Ya betul sekali, langsung bisa kabur, nggak dapat damage, hanya damage dari Blue Zone aja. Dan bahkan kali ini Solus, dia nggak punya vehicle, tapi mungkin bakal dijemput sih sama teman-temannya dari arah belakang. Dan dari RRQ juga udah mulai melakukan setup, kali ini di rumah yang ada tempat buat parkir mobil. Nah betul, ini dia. Rumah garasi bakal diparkir mobilnya dengan mobil bling-bling yang dipunya sama Bro Ernie. Dan tahu sih. Bigetron juga sudah mulai bergerak kembali. Transit dulu ya sebelum masuk ke dalam lingkaran yang kedua. Iya, ini kenapa semua skinnya sama ya? Bling-bling kacing-kacing. Yoi, kece. Mungkin nggak boleh pakai skin lain, tapi kayaknya enggak deh. Jadi semua diratain ya skinnya? Ah ya itu ku tak tahu ya, ku tak tahu. Atau mungkin nyari skin yang sekiranya semua player tuh punya. Kalau gitu ya udah default aja. Iya, harus pakai skin. Ribet amat ya, mohon maaf nih. Wah kayaknya Bigetron udah mulai melakukan rotasi juga, masih cukup nyaman terlihat dari minimap. Sementara itu di bagian rumah sakit, hospital sudah mulai diisi juga oleh tim Zeus. Betul, ini Zeus sudah mulai memarkirkan kendaraan-kendaraannya di arah rumah sakit. IC yang menjadi controller untuk Zeus karena dia ada di bagian bukit untuk mengamati pergerakan-pergerakan baik dari Gergopol perumahan ataupun dari Gergopol kontainer. Yap betul, di atas bukit menjadi scouter juga bisa dibilang ya, melihat-lihat juga di bawah sana sudah ada Navi. Navi kayaknya dari tadi belum bergerak deh, mereka kan memang drop zone-nya di area Gergopol ya.
Jadi kayaknya cuman bergerak sedikit-sedikit, bahkan ada setup smoke yang menandakan memang ada tanda-tanda kehidupan di area gudang tersebut. Tapi kalau kita ngebahas dari overall leaderboardnya ya, ini Mm-mm. berubah drastis banget. Free shoot, spray through the smoke itu nggak ada obstacle sama sekali. Bener-bener on point tembakannya. Bahkan baginya pun nggak bisa ngecover tembakan dari IC. Namun trade terjadi harusnya masih cukup aman. Untuk seorang Meku ini bakal di revive 4 player dari Navi. Oh tinggal 3 ternyata. Navi 3 playernya harusnya masih bisa bertahan. Tapi di bagian bukit Gergopol. Ada Secret dan juga Alpha Seven. Sudah mulai membuka tembakan kali ini. I shoot dari bagian atas bukit Gergopol. Yes, betul sekali. Ini akan menjadi fight untuk perebutan bukit Gergopol. Nampaknya sudah mulai dibuka juga. Genderang perangnya oleh iShots dengan ledakan granat tadi. Betul, belum ada fight yang begitu komit dari kedua tim ini. Hanya sekedar memberikan informasi juga kalau kita udah di atas nih. Mendingan lo turun ke bawah karena high groundnya kita yang kontrol. Oh, gertakan preman. Oh iya, anak-anak preman nih Secret ya. Mantap Preman juga. gunung kayaknya nih ya. Preman gunung, udah mulai barbar mengusir semua tim yang berusaha naik ke bagian gunung dari Gergopol. Yes, betul sekali. Dan kita lihat dari Alpha Seven juga kayaknya nggak mau berlama-lama berada di ujung-ujung gunung tersebut. Sedikit mundur, tapi tetap berusaha untuk ngisi bagian bukit tersebut. Zonanya pun ke arah bukit, ke arah gunung. Gunungnya juga yang ditempatin sama tim Secret. Mau nggak mau harus turun lagi nih Alpha Seven atau mereka bakal tabrak dan nge-retake posisi dari tim Secret. Namun di sisi lain Footballist memulangkan satu player dari tim Aerowolf. Ada Potato yang sudah dipulangkan ke arah lobby. Kali ini mereka harus mencari jalur lain karena ini Footballist sama Aerowolf dari tadi ketemu. Dari jembatan sebelah kiri terus mereka ambil sisi sebelah kirinya ngelewatin Verifier, ngelewatin Primorse dan Quarry. Footballist ternyata ngikutin rotasi yang dilakukan sama tim Aerowolf. Betul sekali. Apalagi timing mereka juga nggak berbeda jauh. Jadi ada kemungkinan bertemu dan bahkan kali ini A1 bertemu dengan Konina Power. Frozen langsung di confirm kill oleh A1. Dan ini gorong-gorong yang tadi tempat pertumpahan darah di Irengel sebelumnya ya. Dan sekarang terjadi lagi. Sepertinya di arah Goroka lagi di arah Gatka. Bertemu kedua tim antara DA dan juga Secret Jin atas dan juga bawah. Kali ini berhasil diamankan Solus namun HP barnya terlalu low. Masih bisa dikontrol dan masih bisa memberikan tembakan dari bagian rumah. Namun ternyata Raze berhasil di take down. 1-1 namun dari Secret Jin hanya menyisakan 1 player aktif yang bertahan di bagian dalam dari rumahnya saat ini sudah mulai keluar. Tapi harus menghadapi 2 player dari DA dan kayaknya mereka bakal reset Slim. Bakal berusaha mendapatkan dan berhasil. JGZ dipulangkan ke arah lobby dan Secret Jin menjadi tim pertama yang dipulangkan ke lobby. Iya, agresif banget kasih Digital Athletics udah ngantongin 5 kill point. Bahkan kali ini dari 4AM akan bertemu dengan Footballist langsung ditabrak begitu aja oleh Hasaki. Membuka perang kali ini. Wow, geledakan granat sudah mulai terdengar. Kokangan granat kembali. Oh nggak jadi, Hasaki masih menunggu momen yang tepat. Ada Lovosin di atas tapi Hasaki hati-hati dari belakang. Ada Navi. Ada third party yang datang dari arah belakang, benar-benar unpredictable move yang dilakukan oleh Navi. Berhasil menjatuhkan 1 player dari 4AM dan langsung dieksekusi dipulangkan ke arah lobby. 4AM 3 player mereka terjebak di arah gudang dan Footballist mendapatkan bantuan yang sangat penting ketika Navi nembakin 1 rusher dari pemain 4AM. Yes, Hasaki baru mau buka perangnya, langsung aja di backtap dari belakang dan bahkan kali ini dari BTR. Wah, ini bakal ketemu sama Payo Dabaron. Korpai udah mulai keculik juga, Luxi bakal ngebuka lagi jalanannya, bakal ditabrak apa enggak? Mundur lagi. Aduh, gemes Masih gimana nyari nih? info nih. Kemana ya? Kayak Lawan nggak nih? Lawan atau hold? Di hold dulu, belum langsung nge-push, hanya menahan pergerakan dari PW88. Triple T juga sudah mulai menahan, ada spray through the smoke, belum memberikan hit mark yang begitu on point. Tapi sepertinya Microboy mendapatkan target yang lain melihat pergerakan dari Alpha 7 yang lebih jauh daripada PW88. Yes, betul sekali. Berhasil untuk ditumbangkan juga dan Luxi sudah mulai melemparkan tadi smoke juga untuk membuka kamuflase. Tapi belum ada inisiasi ya, Zuxi udah di depan duluan. Betul, udah ngebuka jalan duluan. Ini ke sandwich sih. Posisi dari PW88 gak enak banget. Mereka ke sandwich dari 2 sisi. Ada tim yang mau masuk ke dalam zona dan ada BTR juga yang bakal motong rotasi dari mereka. Lovazin terheadshot bertemu dengan 4AM tadi berarti fight masih berlanjut di area pergudangan. Dan Alpha 7 juga berhasil menjatuhkan 1 player dari PW88. Gawi bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. 2 fight di arah 2 titik yang berbeda. Betul, ada 2 fight dan kayaknya Bigetron langsung menghindari fight tersebut. Mereka nggak mau bermain lebih agresif, dia mau bermain objektif aja masuk ke dalam circle-nya. Dan kita lihat dari Swan mulai melemparkan granatnya. Sudah ada beberapa player yang ter-knockdown ternyata. Masih belum connect granatnya Swan dengan teman-teman yang masih berada di dalam gudang juga. Ini 3 lawan 4.
Betul, 3 lawan 4, Futbolis, pemain yang kenok berhasil terrevive, sudah selesai melakukan healing dan sepertinya 4AM tidak ingin keluar dari gudang ini. Karena mereka masih masuk dalam zona, tapi gangguan demi gangguan masih diberikan oleh tim Navi. Navi bener-bener disaster banget, men. Dia gangguin tim yang lagi fokus dan melakukan setup untuk commit dalam melakukan fight. Ini annoying banget loh Navi. Betul, Buat annoying 4AM. Soalnya posisi dari Navi itu bener-bener di backline-nya 4AM. Dan bahkan 4AM harus fokus sama Futbolis yang berada di depannya. Betul. Si 4AM kan mau nge-retake nih komponen Futbolis. Navi tuh kayak berusaha untuk manfaatin momentum dan timingnya. Apalagi Navi tuh berada di high ground. Dan posisinya Navi saat ini, mereka tuh belum masuk ke dalam zona. Mungkin mereka ngedistract supaya mereka bisa masuk ke dalam zona. Mungkin. Iya, mungkin. Bisa. Tapi kayaknya mereka bakal pilih jalur yang lain, ngerasa gak worth it untuk di fight terlalu lama. Dan ini dia tempat yang sering gue bilang sama Flo, kalau tempat ini prima banget di tiang Sutet. Tiang Sutet. Hati-hati Menara kesetrum. Sutet. Ya. Udah diisi sama player-player dari Nova. Walaupun udah kehilangan para boy tapi tidak membuat mereka gentar. Bahkan melihat ada pergerakan dari Bigetron dan Alien sudah mulai ditembakin juga. Ada suppressing fire dari Nova ke arah Bigetron. Dan ternyata Cordina Power sudah dipulangkan tanpa kill. Betul, langsung digempur oleh cukup banyak tim ketika mereka melakukan rotasi. Nova juga nggak takut untuk membuka posisi mereka. Smoke setup sudah mulai dikeluarkan. Luxi keluar dari arah kompon mengambil bagian yang landai untuk mengintip ke arah Nova. 3 player dari Nova ya. Ya betul, ada 3 player dari Nova. Tapi ini enak sih posisi dari Bigetron. Dia berada di lower ground, ada kompon juga. Tapi oh my god, ini vision dari Nova tuh emang sakit banget ya. Matanya mata elang gitu. Gila, itu cuma pakai red dot doang loh. Iya, RDS doang, tapi dia bisa nge-spot posisinya Zuxi, cukup low HP barnya. Untung masih bisa tercover dengan adanya kompon yang udah dipunya sama BTR. Yes, betul. Dan mobil-mobilnya masih cukup tercover juga. Sementara kita lihat dari Futbolis kali ini sudah mulai motong rotasi dari Navi. Navi tadi kan berada di luar zona ya. Betul. Dia masuk ke dalam dan kali ini Futbolis yang udah dapetin kompon duluan mendapatkan angle shot ke arah mereka. Untung touchdown ya, untung touchdown masuk ke dalam circle. Tapi yang jadi masalah, satu player Navi ini kejebak di tengah ladang. Old Boy terjebak di tengah ladang. 2 player lainnya masih berada di bagian belakang dan sepertinya antara 4AM dan juga Futbolis belum ada yang mau menyerah dalam melakukan fight. Yes, betul. Masih gontok-gontokan begitu aja dan kokangan granat dari Suk ke arah depan hanya memberikan splash damage ke Soul K. Betul, lumayan banget. Kalau kita lihat kayaknya posisi yang lebih prima dipunya sama Futbolis karena mereka bisa ngasih fake position gitu. Kayak 3 orang tuh nyatu dalam satu rumah tapi seakan-akan 4 orang dalam satu rumah yang sama. Betul, karena ada 2 rumah ya. Jadi sedikit bingung juga buat 4AM mau nge-push yang mana duluan. Karena ada 2 pilihan dan sementara Soke hampir saja tertipu. Dan ternyata itu smoke, one through the smoke. Wow, Masih bisa survive. Betul, bagus banget tadi distraction-nya dikira granat, dia pindah dan membuat satu player dari 4AM berhasil masuk. Tapi nade-nya begitu bagus dari rekannya sendiri. Lutz ngenokin temannya sendiri, ini menjadi momen untuk 4AM bergerak masuk ke arah Futbolis. Solkai berada di bagian luar dari rumahnya. Sven sudah mulai bergerak, menunggu momen yang tepat untuk maju dan nge-push ke arah Futbolis. Kali ini Microboy pun mendapatkan Alpha 7 dan langsung ter-headshot tadi. Namun belum dikonfirm jadi sebuah kill. Uproot Slayer juga sedang perang dengan tim Secret dan Ryzen berhasil mendapatkan Alpha 7 yang lainnya. Kali ini Bigetron sudah mendapatkan 3 poin kill. Yes, betul sekali. Udah cukup nyaman nampaknya kali ini tapi masih punya PR untuk nembusin barikade dari Nova. Kalau misalkan mereka masih mau lanjut ke fase berikutnya. Betul, mau nggak mau BTR kalau mau dapat tempat yang lebih enak, mereka harus nge-retake posisinya tim Nova. Tapi ini posisi yang sangat susah untuk di-retake karena dari arah Nova ke BTR, open field dan lower ground. Ya, jalanan gitu, open banget. Kalau misalkan mau nge-retake itu harus habisin banyak banget utility smoke. Betul, ini masih berlanjut loh. Ini kalau gue lihat ini kayak 3 menit. Pick tipis yang begitu bagus dari Sinhei. Nice move dari 4AM. Dia tahu di bagian rumah ini ada orang lain juga. Raum mau berpindah gak bakal bisa karena Suk juga sudah mulai melakukan pergerakan. Mereka terpisah menjadi 2 titik yang berbeda. Commit push dengan 2 player masuk ke bagian dalam dari rumah ini. Hanya menyisakan last man standing yang terjebak. Blue Zone pun juga sudah mulai menghimpit. Lovazin step sudah mulai terdengar. Ini wasting time sebenarnya buat fight karena mereka harus bergerak untuk masuk ke dalam zona. Yap, dua-duanya wasting banget karena zonanya juga udah mulai sakit. Lovazin masih nahan terus-menerus sendiri last man standing. Dan kita lihat Super Una tertangkap oleh Navi kali ini di open field. Benar-benar terbuka banget dan bakal langsung dikonfirmasi. Tapi kita lihat ada counter shoot lagi dari belakang. Oh, dia Zeus. steal kill sama Zeus yang ngenokin Navi yang dapetin poin Zeus. Tapi BTR join to the fight. Navi melihat momen ini dan lemparan nades yang membuat satu player dari Red Aliens begitu low. Ryzen harus mundur dan melakukan healing nades. Kedua bakal dilemparkan dan bertukar Red Aliens dan memberikan splash damage lagi ke arah Zuxi. Masih bisa bertahan sejauh ini. 4 player dari BTR belum ada yang terkena out sama sekali dan satu tim kembali dipulangkan. Ada PW88 yang hanya membawa 2 poin kill. Yes, betul sekali. Ini area yang sangat open sekali. Suk, wah gila DP-nya itu bakal bisa numbangin Abeli tipis
banget. Untung Betul. aja masih sempet tuh ngepron. Untung aja, dan untungnya BTR punya satu lempengan yang bagus banget, hitmarknya connect dan langsung melakukan proning untuk menutup angle shoot. Navi Oldboy berada di titik yang tidak diketahui posisinya di arah mana. Shinhei juga termakan oleh Blue Zone. Nades bakal dilemparkan, kali ini 2 kokangan granat, namun Luxi meng-cancel terlebih dahulu juga. Satu terspot dan Trixie dimakan oleh 4AM dan killnya masuk menuju ke arah Red Alliance. Berhasil melakukan steal kill. Oh belum masuk. Belum masuk dan Ini selesai. BTR punya PR susah banget loh. Dia mesti ngebersihin tim yang di kiri dan Betul. di kanannya dia. Masih ada 4AM juga. 4AM Swan diam-diam mematikan. Tapi Zuxi berhasil through the smoke memberikan pressure kepada Swan. Swan gak jadi lagi berani ngepick. Betul, dan setidaknya BTR berhasil mendapatkan 1 kill karena Navi. 2 player dari 4AM bertahan, bersembunyi di balik smoke. Blue Zone juga sudah mulai menghimpit, spray through the smoke lagi, belum mendapatkan hitmarknya kali ini. Zuxi akan reload dan melihat Swan menuju ke arah kepala dari Swan dan take out yang begitu bagus. 1 poin kill bertambah untuk Red Alliance, dan kali ini hanya menyisakan last man standing untuk 4AM. Ada Suk yang masih bersembunyi di wall smoke yang sudah dia buat. Iya betul sekali. Oh no, ada Renalre di dekat Bigetron Red Alliance. Jangan ketemu dulu deh, tapi Microboy mulai melihat lagi fokus yang lain. Ada Zeus di balik smoke. Nice. Masih memberikan pressure dan bahkan dapat 1 knock atas Godless. Tapi Luxi juga di pick off oleh Zeus. Ada sedikit trade yang terjadi, namun dengan tim yang berbeda lagi. Ada third party yang mengganggu pertarungan antara BTR dan juga tim Zeus. Masih di burst tembakan dari Microboy. Berusaha mendapatkan korban-korban berikutnya. Zeus pinter, mereka nge-split menjadi 2 titik yang berbeda. Namun Suk secara komit melakukan through the smoke dan membuat satu player BTR low HP barnya. Luxi harus healing. Wah gila. Tapi untung masih bisa di-revive, masih bisa healing. Ini masih ada cekungan surga untuk Bigetron. Dan mereka juga harus langsung masuk to the point ke arah Nova. Tapi bisa nggak nih? Ini resiko banget buat BTR. Mereka bakalan nge-split dengan 2 vehicle yang mereka punya. Ada 1 orang yang bakal nembak. A1 masih bisa proning. 1 orang bakal nge-push. Microboy di take down, tapi tidak ada push. Tidak ada trade sama sekali. Berhasil diamankan. Luxi membackstep dari belakang dengan begitu bagus. 2 player berhasil ditumbangkan kali ini. Oh sorry, trade yang terjadi. Namun player dari A1 sudah dipulangkan ke arah lobby. Sinister pun juga terjatuh. Zuxi punya kontrol area yang begitu bagus di arah perbukitan ini. Yes, mereka udah mulai bermain dengan objektif. Tahu mana yang harus dibersihin duluan. Dan kali ini A1 yang akan menjadi korban dari Bigetron. Zuxi masih mencari last man standing dari A1. Dante di belakang sana. Tapi sementara kamera bergeser ke ASL. What? ASL tiba-tiba ada di dalam circle? Betul, ASL tiba-tiba langsung pindah begitu aja masuk ke dalam circle. Dan Dante berhasil membackstep 1 player dari Red Alliance. 1 tumbang dan ada tembakan yang tidak diduga-duga. Aerowolf join to the fight, dan kali ini hanya menyisakan Microboy. Last man standing, melihat menuju ke arah Renalre yang low HP, tapi dia ditembakin juga dari sisi yang lain. Harus smoke dan nge-revive sih. Tapi nggak bisa nge-revive lagi. Ini Microboy yang tersisa, last man standing. Namun wow! Nova, secara tidak langsung mereka membantu posisi dari Red Alliance. Masih bisa survive, masuk di top 6. Yep. Tapi sayang sekali akhirnya harus pulang juga di posisi ke-6. Tapi nice try. Hashtag 6 kill 8. Betul, nice try banget buat Red Alliance. Aerowolf masih bertahan walaupun hanya tersisa 1 player dari Aerowolf Remax. Ya, oke. Aerowolf last man standing. Renalre masih berada di ladang gandum. Betul, ini harusnya ASL, Nova perang, Renalre jadi penonton aja. Ya, diem aja ya. Tapi yang jadi problemnya adalah ada D2E. Ada D2E yang cukup dekat dengan Renalre. Renalre D2E udah sama-sama sendirian dan yang lain masih cukup ramai. Ini 5 tim. Tunggu. TS di mana? 5 tim. 1, 2, 3, 4 di belakang. Di belakang, cukup jauh di sebelah kanan. Warnanya dia nyadu sama warna tanahnya loh. Gue nggak ngelihat kalau lo lihat minimapnya. Iya, nggak kelihatan ya? Iya, eye shootnya nggak kelihatan tadi. Abu-abu soalnya warnanya dia. Warnanya nyaru sama warna tanahnya. Abu-abu, dan kita lihat dari order udah mulai melemparkan granatnya yang pertama ke arah depan. What? Dia dapetin Renalre. Tapi nice try juga lah. Nice try untuk Aerowolf Remax. Mereka masuk di top 5. Setidaknya mereka mendapatkan point placement yang lumayan banyak. Kalau kita perhatikan dari ASL bakal memotong rotasi dari Nova. Wow, ini mereka butuh bergerak. 1 playernya cari terjebak di arah belakang. Smoke setup untuk menggerakkan UAS-nya kembali menuju ke bagian tengah dari circle ini. Atau ke pinggir-pinggir circle dulu lah ya. Soalnya 3 playernya udah ngamanin duluan. Betul. Udah diamankan duluan, bahkan kali ini dari order. Wah gila. Headshot tadi tuh merah. Spray red dot sight-nya through the smoke. Bener-bener luar biasa banget. Masih bisa dapetin damage, mengikis HP dari Chari. Betul, ini awas, D2E-nya harus diperhatikan nih. Jangan sampai Novanya gerak, tiba-tiba D2E nembak dan terspot. Sudah cari bakal komit melakukan spray ke arah Jimmy. Jimmy masih bisa menutup angle shoot, ada 1 forting vehicle yang begitu baik untuk seorang Jimmy. 2 playernya juga bakal menahan di arah belakang, mobil sudah meledak.
Hanya butuh sedikit pergerakan untuk mereka bergerak masuk ke dalam zona. Dan Nate yang begitu bagus berhasil menjatuhkan Jimmy. Berarti tinggal 2 player aktif dari tim Nova dan langsung dikonfirm jadi sebuah kill. Yes, menyisakan 2 player aktif dari Nova dan kali ini iShots pun bertahan lebih lama lagi, bermain lebih sabar lagi. Di 2i juga di kiri kanan, ada mereka yang masih sendirian aja. Dan kita lihat ASL ini masih berempat loh. Dia bisa ngebagi visionnya ke kanan, ke kiri. Betul. Tapi kalau misalkan ASL keculik, nah beda cerita lagi. Ini di 2i yang harus diwaspadain banget. Kalau misalkan ASL terlalu fokus ke arah Nova. Karena prediknya ASL pasti ngiranya, wow Nova masih ada 3 orang nih. Nova masih ada 3 orang nih. Betul. Dia kayaknya nggak bakal nyangka gitu loh, masih ini ada juga orang lain. bahaya nih orang nih. Ini juga nih orang bahaya banget nih. Nggak keprediksi soalnya pergerakan dia ke arah mana dan lemparan netsnya nggak ada yang ke arah iShoot, nggak ada yang ke arah D2i, semuanya tertuju ke arah high ground yang lebih tinggi, tempat di mana Nova berada. Betul, mereka semua fokusnya ke arah depan aja, bahkan D2i udah mulai bergeser perlahan, tapi pasti akankah terjadi yang kayak waktu itu apa cosplay BTR gitu kan yang di rumput-rumput. D2i udah mulai megang granat juga, ini Betul. tanda-tanda bakal masak. Heaven X Oke. juga udah mulai lempar granat ke arah D2i, depan, berusaha untuk 2 nets. mengecek, gak masuk. Masuk dikit, ngasih splash damage, tapi ditembak sama Joker. Joker tahu di mana D2i berada, tinggal 3 tim yang tersisa, berarti 4-2-1 ya. 4-2-1. iShoot butuh diem aja sih, jangan melakukan pergerakan dan Order dapetin 1 orang. Cari di take down dengan banyaknya smoke yang sudah mereka buat, tapi sempat mendapatkan 1 player dari ASL. Yes, betul sekali. Ini kalau misalkan nanti Nova bisa chicken dinner, ini Nets, bakal hampir saja pas banget timingnya Order buat berdiri dan langsung pindah positioning dan dapat 1. What? 5 kill udah dikantongin sama Order. Gila, ini luar biasa banget granat-granat lemparan dari Nova. Betul. Wow, itu tadi granat yang kedua. Itu mulangin 1 orang ke lobby dan ngebuat 1 orang ke knock. Wah, ini predik yang bagus banget. Kali ini King bakal bangkit, berusaha memberikan cicilan damage dan berhasil. 1 orang kembali dengan HP yang cukup low. Order harus fokus karena di belakang dia masih ada 1 player dari tim Secret. Nate, dia dapetin nets lagi. Ini bakal dimasak, bakal dilempar bercukur Heaven. Heaven! Pasti. Bye-bye. Splash damage, 20 damage masuk. Dilempar granat yang kedua menuju ke arah Heaven. Apakah bisa connect menuju ke arah Heaven dan berhasil dapetin 1 knock. Player yang knock udah berhasil revive kali ini. Masih bisa bertahan 2 player dari tim ASL. Awas, iShoot bisa nembak ke arah Order kalau dia mau, tapi belum ada tembakan dari iShoot. Dia masih ingin memaksimalkan placement yang dia punya, lembak langsung dan berhasil menjatuhkan Leon. Last man standing dan Secret tereliminasi dengan Blue Zone, bakal dipush dengan Nova. Cukup percaya diri, last man standing dengan low HP-nya, Joker tertahan di bagian rumput dan winner chicken dinner untuk Nova. Wow, 2 lawan 4.